Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara untuk mengisi aktivitas kerjaku, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membagikan tips dan triksnya supaya pengisian pada aktivitas kerjaku ini berlangsung dengan efektif dan efisien sehingga memperoleh presentasi yang besar. Jadi teman-teman, yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu browser yang kita gunakan, yaitu Google Chrome. Kemudian seperti biasa kita ketikkan di sini kerjaku Indramayu Cup, kemudian kita klik yang login patas seperti ini. Nah, kemudian masukkan username dan passwordnya, lalu klik yang login. Nah teman-teman, ini tampilan dari dashboard yang biasa kita lihat ketika pertama kali masuk ke patas Indramayu Cup ini. Kemudian kita masuk atau kita klik yang kerjaku. Ya, kita klik yang kerjaku versi yang 3 ini, buka aplikasi. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah dashboard kerjaku versi yang 3 ini yang saya miliki. Kalau kita lihat di sini capaian presentasi aktivitas bulan Agustus adalah 119%, jadi sudah melebihi 100%. Ini tanggal 23 ya, 23, dan belum mengerjakan aktivitas pada hari ini. Jadi ini belum 1 bulan aktivitas presentasinya sudah melebihi dari 100%. Ini juga saya kurang paham ini tentang capaian presentasi ini sehingga melebihi perhitungannya melebihi dari 100% ini. Nah teman-teman, yang ingin saya bagikan adalah cara untuk memperbesar dari para presentasi ini. Jadi caranya yaitu dengan menggunakan tips dan triks pada pengisian aktivitas kerjaku ini. Jadi yang pertama teman-teman, ada beberapa tips ya, ada beberapa tips dan trik mengisi aktivitas ini supaya berjalan atau supaya efektif dan efisien sehingga presentasinya adalah lebih dari 100% atau besar. Jadi yang pertama ya, langsung saja yang pertama adalah kita klik di sini, klik aktivitas. Kemudian misal saya akan mengisikan, ini kemarin saya ngisi tanggal 21, sekarang saya akan mengisikan tanggal 22. Jadi tips yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan waktu pada kegiatan yang kita laksanakan. Kenapa waktu itu harus dimaksimalkan? Karena Bapak Ibu, dalam sehari ini kita sering kali melaksanakan kegiatan yang lebih dari satu, entah itu 3, entah itu 4, 5, 7 atau dan seterusnya. Dan di dalamnya itu terdapat waktu istirahat ataupun istirahat pertama ataupun istirahat kedua, sholat, makan dan seterusnya. Padahal itu adalah aktivitas kita dalam keseharian kita di dalam melaksanakan tugas, dimana kadang juga waktu istirahat mungkin ada beberapa kesempatan ada yang digunakan untuk melakukan diskusi ataupun briefing ataupun menangani orang tua ataupun siswa yang bermasalah dan seterusnya. Artinya waktu-waktu ini harus kita manfaatkan, jangan sampai tidak tercatat masuk ke dalam jumlah daripada durasi menit yang kita laksanakan pada kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi yang pertama, sekali lagi, memaksimalkan penggunaan waktu. Kita isikan tanggal 22 ya, seperti ini. Kemudian aktivitasnya kita klik di sini ya, kemudian kita search aktivitas. Di sini kita ketikkan pembelajaran ya, kemudian kita cari di sini, tadi kita klik yang pilih. Selanjutnya kita masukkan di sini. Nah, kemarin saya melaksanakan tugas atau mengajar pada beberapa kelas. Ya, beberapa kelas. Jadi saya tuliskan di sini catatan kegiatannya. Saya mengajar di kelas 8I, kemudian
8E 8C dan 9D. Ya. Ini adalah aktivitas saya kemarin tanggal 22 itu saya mengajar di kelas 8I, 8E, 8C dan 9D. Ini ada 4 aktivitas atau 4 kegiatan. Bapak Ibu tinggal klik di sini selanjutnya, lalu klik pilih rencana kinerja, pilih yang pertama, kemudian indikatornya pilih yang kedua. Kemudian di sini aktivitasnya, karena di sini ada 4 kegiatan, 1, 2, 3, 4, maka di sini tuliskan 4. Kemudian di sini saya biasa menuliskan ya, kegiatan. Nah, kemudian di sini durasi. Nah, durasi ini kita isi sesuai dengan jam awal kita masuk dan jam terakhir kita masuk di sini. Ya, misal pada jam mulai kita masuk jam 7 ya, jam 7.30 ya, jam 7.30. kemudian jam terakhirnya adalah jam ini sampai kemarin sampai jam 14.30. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Nah, seperti ini. Ini data berhasil disimpan. Kita cek ini tanggal 22. Ini durasinya 420 menit ya, 420 menit. Nah, ini adalah tips yang pertama dengan cara penggunaan waktunya kita maksimalkan, tidak ada waktu yang terbuang dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu, tips yang kedua adalah kita memilih beberapa aktivitas saja pada aktivitas kinerja ini. Kita cek di sini ya. Ini yang sudah kita input, ini 4 kegiatan, jam 7.30 sampai jam 14.30. Ini sebelum jam 7.30 ini sebenarnya ada kegiatan sholat duha yang dimulai dari jam 6.45 sampai dengan jam setengah 8 ya, sholat duha dan literasi ini. Maka kita bisa masukkan di sini. Ini yang tanggal 22. Kemudian kita masukkan di sini aktivitasnya, kita search pembelajaran. Ya, kemudian di sini mendampingi siswa sholat duha bersama dan literasi. Kemudian checklist di sini. Nah, di sini pilih yang pertama. Jadi relasi rencana kinerja ini kita gunakan yang nomor 1 saja. Jadi yang lainnya kita abaikan sementara supaya tidak terjadi pembagian pada persentase hasilnya nanti. Ini pilih yang kedua juga. Jadi di bagian ini kita pilih yang pertama. Sekali lagi di bagian ini kita pilih bagian yang pertama, kemudian yang ini di bagian yang kedua. Itu yang kami lakukan untuk memperbesar presentasi daripada aktivitas pada kerjaku ini. Kemudian di sini outputnya aktivitasnya 1 karena hanya mendampingi siswa ini. Kemudian di sini tuliskan kegiatan. Jadi 1 kegiatan. Jam mulainya di sini kita jam 6.45 sampai jam 7.30 tadi ya. Jam 7.30. Lalu kemudian kita simpan.
Nah, seperti ini. Nih teman-teman. Jadi tips yang kedua tadi adalah kita hanya memilih beberapa aktivitas saja. Jenis aktivitasnya kita hanya memilih beberapa saja, karena untuk menghindari pembagian presentasi pada beberapa aktivitas yang kita miliki. Seperti pada akun atau kinerja yang versi yang 2.5 kemarin itu saya pernah mengisi aktivitas itu hampir diisi semua, karena emang aktivitasnya ada, tetapi yang terjadi adalah presentasi pada hasil yang terakhirnya di sininya ini dalam 1 bulan tidak mencapai 100%. Jadi hanya mencapai sekitar 80% ketika seluruh jenis aktivitas itu kita isikan dengan berbagai macam-macam kegiatan yang sudah kita targetkan. Di sini presentasinya akan berubah menjadi kecil. Nah, oleh sebab itu dengan tips dan triks ini mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu semua, karena konon sebagai syaratnya adalah mencapai minimal 85% pada kegiatan aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Nah, itu demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.